Sebuah kastil berusia ratusan tahun yang terlupakan selama beberapa dekade. Perjalanan kita hari ini membawa kita ke pinggiran Prancis, di mana kami menemukan sisa-sisa kastil abad ke-17 yang terbengkalai. Kastil ini dulunya milik keluarga Cantil. Dahulu merupakan simbol kemegahan, kini berdiri membeku dalam waktu. Saat kita melangkah melewati gerbangnya, kita seolah-olah dibawa ke dunia keanggunan yang telah memudar. Meskipun kami telah melakukan riset secara mendalam, kami tidak bisa menemukan banyak informasi tentang keluarga Cantil yang dulu menjadikan kastil ini rumah mereka. Mereka sangat berpengaruh dan terkenal pada masanya. Namun, kekayaan mereka secara misterius memudar, meninggalkan warisan yang dulu berkembang menjadi terlantar. Bagian dalam kastil ini ternyata sangat terawat. Kamar tidur utama masih berdiri dengan rancang kanopi merahnya yang megah. Berpindah ke ruang makan. Sebuah meja kayu ek panjang yang dikelilingi kursi-kursi bersandaran tinggi membentang di sepanjang ruangan. Di dekatnya ada ruang tamu dengan sebuah piano grand, siap untuk konser yang tak akan pernah dimainkan lagi. Setiap ruangan adalah potret masa lalu, mulai dari perpustakaan yang dipenuhi buku-buku bersampul kulit hingga ruang tamu yang dihiasi perabotan antik. Kastil ini, meskipun terbengkalai, adalah kapsul waktu yang menjaga esensi dari sebuah era yang telah lama berlalu. Bergabunglah bersama kami saat kami menyelami masa lalu yang menarik dari kastil ini, di mana setiap sudutnya mengungkapkan kisah yang menunggu untuk ditemukan. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie, saya berada di belakang kamera. Seperti biasa, kita bersama Sir Denny. Halo semuanya. Dan hari ini kami sedang merekam sebuah kastil yang luar biasa di negara Prancis, di tengah-tengah tempat yang terpencil. Kami baru saja menjelajahi tempat ini dan kami benar-benar takjub. Ya. Sayangnya, kami tidak tahu banyak tentang para penghuni yang dulu tinggal di sini. Satu-satunya hal yang telah kami temukan adalah bahwa nama keluarga dari orang-orang ini adalah Chantin. Chantin, ya nama yang sangat Prancis. Dan dengan melihat struktur tempat ini, kami percaya bahwa tempat ini dibangun sekitar tahun 1700-an. Terlihat seperti kastil yang sangat tua. Ya, sudah pasti. Aku rasa kita sudah naik ke sini dari ruang bawah tanah ke area yang sepertinya dapur, benar? Ya, semacam itu ya, aku. Akan bilang, sangat primitif. Ya, saya rasa ini area dapur lama. Jam. Karena di atas ada area dapur baru. Tapi aku suka perapian itu. Ini mungkin masih asli dari saat kastil ini pertama kali dibangun. Kemungkinan besar. Saya suka pilar-pilar di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, wow, ya, sarang laba-laba sudah ada di mana-mana di tempat ini. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Dan salah satu hal menarik di sini tentang perapian ini adalah semua asap selama bertahun-tahun telah menutupi langit-langit dengan lapisan hitam yang tebal. Iya. Kamu bisa lihat bahwa ruangan ini sudah sering dipakai untuk memasak secara intensif. Selama. Benar. Apakah ada? Oh, tidak. Sebelum kita masuk ke ruangan lain, tunjukkan juga di sana. Saya rasa semua hewan yang mungkin mereka tangkap dengan berburu akan digantung di sini, di dinding. Ya, ini adalah seekor bebek. Dan mungkin dulu ada lebih banyak hewan di sini. Ya, ada satu lagi. Dan seekor burung kecil. Burung kecil. Itu bukan untuk dimakan, kan? Tidak. Oh, itu menyedihkan. Tapi ya, kemungkinan besar mereka hanya akan menggantung semua burung di sini. Saya rasa seluruh dinding akan tertutup. Ya. Ini juga sering kita lihat di Prancis. Ya, ini seperti kuku rusa, mereka membuat gantungan mantel dan juga rak senapan dari kuku itu. Ya, kita pernah melihat ini di museum dengan gantungan-gantungan berjajar. Oke. Untuk menahan senapan di tengah. Ya. Ini benar-benar gila. Ya. Saya pikir ada sesuatu juga di ruangan ini. Oh ya, di pojok sana. Kalau kamu lihat di pojok, Denny, kamu akan melihatnya.
Oh ya, aku butuh bebek lagi. Dan aku rasa yang ini awetan. Aku akan menyentuhnya sebentar. Ya, aku rasa semuanya awetan. Ya, wow. Lihat lapisan jaring laba-laba di bawahnya. Bahkan ada jamurnya juga. Ya Tuhan, Itu gila. itu gila. Oh, tersandung sesuatu. Saya suka gaya arsitektur ruangan ini. Saya hanya bilang, Yah. rasanya ini seperti kapel. Oh, mungkin karena jendela di pojok sana. Yo, dan salep-salep di langit-langit. Ini mungkin dulunya adalah sebuah kapel pada zamannya. Ya, bahkan ada lukisan kecil di dinding sini. Oh tidak, itu cermin. Itu hanya cermin. Dan aku juga melihat lemari yang menyatu dengan bangunan itu. Wow, Aku tidak tahu, itu hanya salah satu tebakanku saja. bisa saja itu benar. Tempat ini sudah Banyak direnovasi. jadi. Bahkan semua kuncinya masih tergantung di sini. Tempat ini cukup tak tersentuh sejak ruang bawah tanah ini ditinggalkan dan semuanya tertulis di sini. Semua kuncinya ada di sana. Oh wow, tunggu, aku baru saja melihatnya. Bahkan lebih banyak lagi di bawah sini. Ya Tuhan. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana kita terus menemukan tempat-tempat seperti ini? Ada pertanyaan yang juga sering aku lihat di kolom komentar. Ayo lihat ruangan di sini. Ini adalah ruang masuk ke tempat ini dan ini satu-satunya pintu yang mengarah ke dalam rumah. Selain itu, tidak ada apa-apa di sisi lain tempat ini. Saya sangat menyukai gaya ruang masuk ini. Ya, ini indah. Ya. Di kastil ini, mereka melukis langit-langit dan dindingnya. Ini bukan sekedar wallpaper kamu. Ini benar-benar dilukis dengan tangan. Bisakah aku benar-benar menunjukkannya? Aku akan coba tunjukkan. Ini lebih merupakan hal khas Italia. Kamu tidak terlalu sering melihatnya di Prancis. Benar? Tapi kita semakin mendekati perbatasan. Jadi mungkin ada beberapa pengaruh yang melintasi perbatasan. Itu juga mungkin. Dan mereka langsung mengambil alih. Apa yang ingin kamu tunjukkan dulu? Benda di sebelahmu? Oh, burung pegar itu. Wow, lihat itu. Aku rasa burung itu disanggah di sini. Ya, dia hampir tidak bisa berdiri. Wow, pasti ada yang memburunya. Iya, ini benar-benar gila. Semua. Bulu-bulunya, wajahnya. Awalnya saya pikir itu burung merak. Tapi kemudian saya lihat lebih dekat dan ternyata itu burung pegar. Dan saya suka sekali seluruh pohon di sini. Denny, saya belum pernah melihat gaya seperti ini sebelumnya. Itu yang akan saya katakan. Itu cermin kecil di atas. Biasanya yang seperti ini selalu punya cermin besar. Yang ini hanya cermin yang sangat kecil. Saya pikir ini warna-warna gelapnya. Ya, Dan kita akan melihat foto-foto anjing dan lukisan-lukisan. mereka pecinta binatang. Ya, jaket dan mantel juga masih tergantung di sini. Wow. Lalu ini pintu depannya. Dibuat dengan gaya lengkung seperti yang bisa Anda lihat, ini sudah rusak seiring waktu. Ya, bagian bawah kastil ini semuanya berbentuk lengkung. Ya, dan mungkin itu untuk menopang struktur bangunannya sendiri. Ya. Wow. Ada lentera indah yang tergantung di sini di tengah. Ukurannya besar. Ini benar-benar terasa seperti kastil. Ya, ini juga benar-benar tua. Ya mungkin bahkan sejak awal tempat ini ada. Ya. Semua jaring laba-laba di bawah sini. Oh iya, memang banyak. Banyak barang di lantai. Ya. Ya Tuhan, mau tunjukkan yang di sini dulu? Atau, oh mari kita tunjukkan itu dulu. Ada burung taksidermi kecil. Sangat kecil. Wah, luar biasa. Tentu saja, orang-orang di sini juga sangat religius. Memang begitu. Jika ini adalah kastil dari tahun 1700-an, pasti ada banyak unsur agama di tempat ini. Oh iya, pasti. Saya rasa ini adalah kendi anggur kalau saya tidak salah. Tapi air, ini juga digunakan untuk mengangkut air. Saya rasa... Oh ya, kamu benar Denny. Bahkan ada sumbatnya di sini atau semacamnya. Saya tidak tahu itu untuk apa. Saya juga tidak tahu. Tapi karena ini adalah sebuah kastil dan kastil ini berada di Prancis, tentu saja wajar kalau ada ruang penyimpanan anggur di tempat ini. Ini adalah ruang penyimpanan anggur yang cukup besar di dalam kastil ini. Ya, ini sangat besar. Bahkan masih tercium aroma anggur di sini. Denny? Ya. Nikmati saja.
Mereka jelas memproduksi anggur mereka sendiri di tempat ini. Lihat saja ukuran tong-tongnya. Ya, tentu saja. Kalau kamu mendekat ke sana, ada juga alat pemeras di pojok. Wow, itu besar sekali. Kita sering melihat yang seperti itu di Portugal. Tapi di Perancis, aku jarang menemukannya. Iya, maksudku hampir setiap rumah punya alat seperti ini di Portugal. Itu benar. Ini sangat umum karena lebih mudah untuk memeras anggur. Ya, lihat tong-tong besar di sini. Ada 1, 2, 3, 4 tong seperti ini di dalam ruang bawah tanah ini. Dan di sini kita juga bisa melihat lengkungan yang menopang struktur kastil ini. Iya, pilar ini menopang semuanya. Wow, gila. Aku sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Ya. Oke, ayo pergi. Aku cuma mau cek ini sebentar. Mungkin ini... Oh, ada sebuah katalog di sini. Oh, lihat itu, Denny. Ini buku kecil berisi karya seni. Oke. Tapi tidak banyak yang tersisa dari pemilik sebelumnya. Ya, sebuah Beberapa barang kami mencoba mencari dokumen, tapi kami tidak menemukan apa-apa. yang spesifik. Tempatnya cukup kosong. Dan di sini ada model lengkungan dengan tangga di sisi ini yang mengarah ke lantai atas. Sebelum kita naik tangga, di sini juga ada rak kecil dengan tongkat dan payung mereka untuk dipakai keluar. Dan di sana saya melihat sebuah peti kecil berdiri di sudut. Dan saya sangat penasaran ingin tahu apa isinya. Sayangnya tidak ada apa-apa, hanya selembar koran. Oke. Dan ini akan membawa kita ke tangga. Lihat tangga indah ini yang menuju lantai atas. Ayo kita naik ke atas. Saya suka pegangan di tangga ini. Pegangan yang ini atau yang itu? Pegangan yang ini adalah pegangan tangga. Ya, ruangan ini berkesan kasar. Dan sekali lagi, Itu adalah pengaruh Italia. Karena ini selalu bisa kamu lihat di tempat orang Italia. oke, jadi mungkin keluarganya juga punya keturunan Italia. Chanten terdengar sangat-sangat Prancis, tapi bisa saja. Lihat ini. Maaf, seperti yang Leslie tunjukkan, ini sebenarnya bukan. Ini untuk kursi agar bisa berputar. Nanti kita akan lihat kursinya. Ya, di bagian atas. Lantai? Kemungkinan besar orang yang terakhir tinggal di sini sudah berusia lanjut dan tidak bisa naik tangga itu. Dengan baik lagi. Lihat ke sini, dinding ini lalu jendela di dalamnya. Ini cukup indah. Ya. Dan seperti yang sudah dikatakan Denny sebelumnya, semuanya benar-benar dicek di sini. Ya, ini gila karena semuanya benar-benar dicat dengan tangan. Sangat indah. Bahkan bagian-bagian ini yang kamu kira, oh tidak, ternyata ini benar-benar kayu. Aku kira ini juga dicat. Oke. Dan disinilah kita sampai di lantai pertama kastil ini. Wow, lorong ini indah sekali. Aku suka tangganya. Iya, Dan semua sudut yang dicat, karena semuanya dicat, dinding, langit-langit, Dan? semuanya. dan kemudian juga di sini di tengah, mereka memiliki lampu gantung yang menggantung memperindah ruangan ini. Sedikit lebih kecil dari yang di bawah, tapi tetap sangat elegan. Sangat indah. Saya merasa lampu ini sangat cocok dengan lorong ini. Ya, dan biasanya kamu selalu melihat tangga spiral, jadi ini agak sedikit berbeda. Ya, tapi kalau kastil ini dibangun pada tahun 1700-an, waktu itu tangga seperti ini belum terlalu umum. Memang gitu, Membangun seperti ini lebih umum. batu besar. Tangga batu. Ya, ini benar-benar terbuat dari batu. Wow, seperti yang bisa kamu lihat di lantainya. Ini akan bertahan selamanya. Iya. Aku juga punya jam berdiri di lorong sini. Jamnya agak rusak. Sebenarnya bukan rusak, tapi sudah lapuk Ya. seiring waktu. Pintu setengah tergantung. Aku tidak akan membukanya. Tapi dulu ada jam berdiri yang indah di sini. Wow. Lihat saja bukan pintu yang menuju ke ruangan-ruangan itu. Ya. Bentuknya Seperti kastil. tepat sekali. Saya sedang mencari kata itu, Tuan Denny. Selamat datang di ruang makan. Betapa indahnya ruangan. Rumah ini. Jujur saja, saya bahkan tidak tahu harus menunjuk kemana. Pertama,
Mari kita lihat langit-langitnya. Pertama, karena Langit-langit ini luar biasa. Saya bahkan bisa melihat bahwa seluruh bagian langit-langit di antara balok-baloknya dicat. ya rasanya seperti ada kancing-kancing kecil berwarna emas. Ya. Dan sekarang aku jadi berpikir, aku pernah melihat langit-langit yang hampir mirip di sebuah tempat bergaya Italia saat aku syuting di Istana Italia. Akan aku tautkan di sini. Sangat menarik. Bentuknya hampir persis sama. Aku suka karena titik-titik emas itu terlihat seperti bintang. Jadi, Ya. itu terlihat Sangat keren. benar-benar bagus. Mari kita mulai dari sisi ini dulu. Ya. Jadi mari kita lihat di sini apa yang kita punya. Kita punya lemari pakaian atau lemari yang berdiri di sini dengan topi milik pemilik terakhirnya. Ini terlihat seperti topi yang biasa dia pakai dengan bulu di sampingnya. Ada sarang laba-laba di atasnya. Dan saya pikir ini mungkin salah satu pemilik tempat ini. Ya, dia muncul beberapa kali kan di beberapa foto. Ya, lihat pria ini, dia Terlihat sangat. keren dengan kumis dan jenggotnya. Dan itu salah satu putri atau cucu keluarga pemilik tempat ini. Di sini sangat tercium aroma anggur. Dan saya? Saya pikir itu karena botol-botol pecah yang ada di sini. Ya, ruangan ini memang sangat bau anggur. Bahkan lebih dari ruang penyimpanan anggur. Ya, benar. Ini cukup gila, Aku rasa ada botol yang pecah. pasti. Di sini dulu ada sebuah lukisan, tapi sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka mengambil beberapa barang. Saya rasa mereka mengambil barang-barang berharga. Kenangan orang-orangnya. Saya suka Indiana Jones ini. Kulit. Topi? Bahkan tanaman ini masih berdiri di sini. Itu palsu. Apakah? Asli. Ini adalah tanaman sungguhan. Oh maaf, ibu saya punya yang sama di kamar mandinya dan itu palsu. Itu. Kenapa saya pikir itu palsu pada awalnya? Tidak, ini asli. Ini sebenarnya salah satu cabang mungkin dari luar yang mereka tanam di sini. Ada beberapa gambar keren di belakangnya juga. Lihat pria-pria itu. Iya, agak sulit untuk menunjukkan karena... Kulit? Tapi mereka terlihat sangat mirip tokoh kartun. Saya juga ingin melihat ke sini. Oh, itu benar-benar penuh dengan semua peralatan porselen penting yang saya gunakan. Wow, yang itu indah sekali. Ya, tentu saja itu asli. Apa yang kamu harapkan? Ada lambang kecil di bagian belakangnya. Oke, lalu aku ingin kamu menunjukkan tirai di ruangan ini. Tirai ini memang tidak terlalu mewah, tapi aku sangat menyukainya. Ya, tirainya sederhana. Sederhana, tapi elegan. Ya. Ya, lihat kerusakan mulai terjadi di sini. Ya. Oh, ini sebenarnya adalah wallpaper, Denny. Bukan, ini adalah wallpaper. Ya, ini wallpaper yang mulai terkelupas. Kamu lihat itu? Ya, menurutku itu bukan wallpaper, soalnya catnya yang mengelupas. Oh ya, Menurutku mereka cuma mengecat di atas sesuatu, mengecat di atas lapisan kertas. Ya. Ini semua kertas dinding. Ya. Itu benar. Pikir mereka mengecat di atasnya. ya mungkin mereka menempelkan wallpaper di langit-langit lalu mengecat wallpaper itu. Semua wallpaper ini baru saja terlepas kembali. Lihat? Ke arah tirai itu. Tahan, jangan sampai rusak. Ya Tuhan. Pokoknya hati-hati saat menyentuhnya. Ya, oh, ini itu hampir jatuh. Tidak mau melakukan itu, tapi mari kita fokus pada rubah sekarang. Ya, ada seekor rubah hasil taksidermi yang berdiri di sini. Ya, Terlihat sangat konyol. Denny. Iya, memang begitu. Wow. Sangat konyol. Aku suka yang itu. Tadi aku sempat mendorongnya sedikit, tapi sudah aku perbaiki lagi. Dan lihat saja wajah konyolnya itu. Aku benar-benar suka. Giginya kelihatan. Iya, aku suka keasliannya. Ya, kelihatan benar-benar indah di ruangan ini. Dan di sini kamu juga bisa lihat, seperti ini agak sedikit terlepas karena tidak ditempatkan dengan benar di sini. Tidak. Tapi sekarang sudah benar. Wow, tapi sentuhan sedikit saja Itu jatuh. berantakan. Lihat buku ini, Denny. Bukankah ini benar-benar luar biasa? Iya. Aku ingin sekali membukanya. Ini terlihat seperti buku agama. Iya, aku tahu itu apa. Apa itu? Aku mencoba mencari tahu. Ya, aku lihat itu adalah salib Ordo Kristus di sini. Oke, biar aku lihat. Itu kemungkinan besar sebuah Alkitab. Oh.
Ya, buku itu memang sangat tua. Dan kalau aku tidak salah, Itu masih dalam bahasa Latin. ya ini sepertinya bahasa Latin. Oh, bahkan ada musik di dalamnya untuk paduan suara. Ya. Jadi ini adalah sebuah Alkitab kan? Bukan, itu bukan. Apa namanya? Bisa kamu buka di halaman kedua buku itu? Secara harfiah, saya pikir itu sesuatu seperti, saya tidak tahu namanya, misal Romanum. Dan itu dipakai di gereja. Ini adalah buku yang dibaca oleh pastor. Oh, jadi pastor tidak membaca dari Alkitab. Tidak. Saya tidak tahu. Tidak. Pastor tidak membaca dari Alkitab. Wow. Alkitab hanya dibacakan dalam ayat-ayat pendek di gereja. Inilah yang dibaca oleh pastor. Ini Adalah frasa atau hal-hal yang dia ucapkan. wow, ini Itulah sebabnya dia memiliki semua tanda ini. Misalnya, dia tahu bahwa di bagian ini adalah bagian kedua dari misa, ini adalah bagian lain. Jadi, ini mudah seperti ini, jadi kamu bisa langsung membaliknya. ya, tapi lihat saja ukuran buku ini, aku benar-benar menikmatinya. Ini sangat indah. Aku akan meletakkannya kembali dengan hati-hati di sini. Ini seharusnya tidak berada di tempat ini. Dan kemudian kita punya meja makan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang dulu tinggal di tempat ini. Tapi sepertinya ada 6 kursi di sekitar meja. Mungkin sebuah keluarga besar Yang tinggal. di sini. Bahkan ada hewan lain di tengah meja di sini. Tapi aku tidak bisa membawanya pulang. Aku pikir itu ferret. Oh, ferret. Ferret itu namanya. Ya, Wah, kondisinya tidak bagus. tapi tidak, memang tidak. Ini lucu, ini bagus, ada pesonanya sendiri. Dan kemudian di atas meja, lagi-lagi, ada lampu gantung yang indah tergantung di sini. Wow, semuanya terlihat asli dari rumah ini. Ya. Mari kita lihat di sisi ini. Oh, Denny, ini dia. Kami tadi baru saja berbicara di lorong tentang pria dengan kalung-kalung anjing itu. Dan di sini kamu bisa lihat ini adalah pria yang tadi juga kita lihat di foto lain bersama salah satu anjingnya. Tepat sekali. Wow, itu indah sekali. Itu indah sekali. Aku juga suka tali yang tergantung di sini. Ya, biar aku tunjukkan saja ke atas. Hanya sebagai dekorasi. Ya. Tidak lebih dari itu. Itu tidak ada fungsinya di sana, ya? Sama sekali tidak. Dan perapian itu sendiri sudah sering digunakan selama bertahun-tahun. Plat belakangnya retak di sana. Sungguh gila, dan ini sepenuhnya terbuat dari kayu. Ya, kamu bahkan bisa melihat semacam ornamen keemasan di sini di depannya. Itu indah sekali. Dan kemudian, tentu saja, Kita sudah melihat. ini sangat sering di Prancis. Kami tidak tahu kenapa, tapi anjing ini, patung anjing ini, terus muncul kembali di tempat-tempat yang ditinggalkan. Jika kamu tahu, apakah ini punya tujuan khusus di Prancis, atau hanya hewan nasional atau semacamnya? Ya, atau namanya, atau apa, jadi kami bisa mencari di Google. Ya. Karena itu memang sering muncul di Perancis, terutama pada porselen. Ya, benar sekali. Dan yang ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah kami lihat sejauh ini. Tapi memang sangat indah. Dan di belakangnya, lihatlah cermin itu. Ini luar biasa. Saya suka ukiran-ukirannya dari samping sampai ke atas. Ya, dan di bagian atas ada 2 singa. Denny, Ya, sangat indah. wah, luar biasa. Bahkan ada foto keluarga di sini. Ini pasti salah satu keluarga yang pernah tinggal di sini. Ada foto yang sangat tua di sini. Coba aku lihat bagian belakangnya. Sekilas, tidak banyak yang bisa diketahui. Tidak banyak yang bisa diketahui. Mari kita letakkan kembali di tempatnya semula. Pasti salah satu keluarga yang dulu pernah tinggal. Ini, Kastil ini. kursi berlapis kain yang indah. Juga terlihat sangat-sangat tua. Ya, kamu bisa lihat bahwa sandaran kursi ini sudah digunakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Dan di atas sana, kita punya gambar semua anak-anak ini. Gambar-gambar. Aku rasa, Bukan gambar, foto-foto. oh ini gambar-gambar kecil. 1971. Bukan, 1931. Aku rasa 31 ya, 31 Denny. Aku tidak bisa melihatnya dari sini, aku pendek. Wow, itu sudah tua. Ya.
Ya Tuhan. Iya, benda itu. Aku juga. Suka lentera ini. Itu kelihatan seperti dari abad pertengahan. Memang dari abad pertengahan. Ini untuk sebuah lilin, baru saja diubah menjadi lampu listrik. Kamu bahkan bisa melihat kabel-kabel di tengahnya. Ya itu baru saja mereka pasang belakangan dengan kabel-kabel. Semua tempat ini ada sebelum listrik ditemukan, jadi mereka harus merenovasi seluruh tempatnya. Agar bisa dipasangi listrik. Benar, saya cuma penasaran apa yang ada di dalam sini. Ya, tentu saja, lebih banyak piring dan gelas, tentu saja. Dan lalu mari kita lihat kursi di pojok sini juga. Yang Aku suka yang itu. itu agak. Sedikit lapuk, tapi gambar-gambar di atasnya. Ya, saya melihat kastil di sini, saya melihat pemukiman di sini. Orang-orang. Wow, benar-benar indah. Oke, siapkan dirimu karena sekarang kita akan membawamu ke ruangan luar biasa lainnya. Ikuti aku. Aku akan menyambut kalian semua di dalam ruang tamu tempat ini. Coba lihat ruangan ini. Ini sangat indah. Pertama-tama, ruangan ini besar sekali, serasa seluas langit. Ya. Langit-langit putih. Ya. Dan itu, entahlah, rasanya Nyaman. agak gelap, tapi rasanya hangat di sini. Ya. Terasa hidup. Saya suka pusat perhatian di ruangan ini. Mereka punya sebuah Piano Grand Wing yang berdiri. Isi. Ini bukan piano Grand Wing. Piano ini, jika punya dua nama berbeda, saya tidak yakin yang mana. Oh, ini piano Petit Grand atau hanya sebuah piano Baby Grand? Saya tidak yakin. yang mana? Yang mana itu? Oke, menarik. Ini juga disebut piano ruang tamu. Ya mungkin, karena ini pas di pojok ruang tamu. Ya, W. Hoffman. Tertulis di sini, Jerman. ya, Jerman atau Belanda. Oh, itu. Nadanya hampir pas. Bentuknya masih sangat bagus dan juga terlihat seperti masih cukup baru. Saya tidak akan bilang begitu, tapi memang dalam kondisi sangat baik. Ya, Ini dalam kondisi bagus. Ya, itu benar. Saya suka sekali. Ini, sangat indah. Bahkan, itu. not musik ada di sini. Ya, Ya Tuhan. judulnya. Little Negro. Negro. Yap. Dan di sini kita juga punya sebuah patung wanita yang berdiri di atas piano. Ekspresi yang luar biasa. Ya, luar biasa sih. Tidak, tapi aneh. Benar-benar aneh. Patung-patung dan hewan-hewan taksidermi di rumah ini sepertinya punya ekspresi yang aneh. Semuanya. Aku lupa menunjukkan yang satu ini di pojok, sebuah lukisan yang indah. Jadi ini memberitahu kita banyak tentang orang-orangnya. Mereka sangat artistik, mereka suka musik, mereka suka seni. Mereka mendekorasi rumah kita dengan cara seperti itu. Benar, dan juga sangat religius. Lihat, Oh iya deh. sudut itu. Ya, biasanya kamu tidak melihat begitu banyak penggambaran religius di Perancis, tapi Ini. rumah ini punya banyak. Ya, di rumah ini banyak sekali. Dan selain itu ya, aku barusan kebentur perapian. Selain menjadi seniman dan musisi, mereka juga suka pergi ke ladang untuk berburu hewan dari waktu ke waktu. Itu adalah kegiatan yang sering kamu lihat di kastil-kastil Perancis. Rusa ini pernah mengalami masa-masa yang lebih baik. Ini sudah parah, sangat membusuk. Saya rasa dia mengalami masa-masa yang lebih baik saat masih hidup. Benar. Wow, lihat perapian ini Denny, aku suka sekali. Ini hampir sama dengan yang ada di ruang tamu, ruang makan. Tapi yang ini sepenuhnya dihiasi dengan fleur de lis. Simbol Perancis. Semacam simbol Perancis. Sebenarnya ini bukan simbol Perancis, ini hanya Louis. Itu karena Raja Perancis, karena namanya Louis. Banyak Raja Perancis bernama Louis, tapi itu bukan intinya. Intinya adalah itu menjadi simbol Perancis, karena nama rajanya. Itu, Kenapa itu disebut? Fleur de Lis. Ya, tapi aku benar-benar menyukainya dan itu indah. Ya, aku suka karena aku yang mendekorasinya. Bahkan masih ada sepotong kayu di dalamnya. Ya, yang besar. Wow. Dan di atasnya ada perapian, ada cermin. Dan sepertinya seseorang memukul di sini dan memecahkannya. Ya. Dan sekarang, Saya harus bilang, langit-langit ini bahkan lebih bagus daripada ruang makan. itu ada di bawah sana. Indah sekali cara mereka melukis semua ini.
Ya, pasti butuh waktu lama sekali. Dan lihat, di sini di tengah ada juga CF atau CT di tengah sana. CFT, CCTF. Ya, mungkin begitu. Ya, Ada 3 huruf. Ya. Shanten. Nama keluarga, Ya, T saya tidak tahu, dan F saya juga tidak tahu. mungkin lebih banyak nama keluarga karena mereka akan Dapat. berkumpul dan ya. Dan ya, ini indah. Ini pasti masuk dalam daftar lampu gantung terindah yang pernah saya lihat. Wow, benar-benar. Ini benar-benar berbeda. Saya ingin melihatnya. Ya, ini. Benar-benar berbeda karena seperti warnanya, hitam dengan emas. Ya. Itu memang berbeda. Saya suka justru karena kontrasnya. Ya. Iya, benar. Persis sama. Ini bukan lampu gantung kaca besar. Tidak. Ini hanya lampu gantung yang sangat elegan yang tergantung di ruangan ini. Memberikan banyak karakter pada ruangan ini. Wow. Bisakah kita pergi ke pojok itu dulu? Ya, karena saya. Sudah menunjuk. Lukisan anjing lain yang tergantung di dinding. 1916. Wow. Ini saya kira adalah salah satu anjing yang mereka miliki. Kelihatannya seperti Jack Russell. Indah sekali. Jack Russell adalah anjing pemburu yang bagus, kan? Tepat sekali. Memang begitu. Jadi kemungkinan besar. Dan di sini kita punya foto dua wanita, dua gadis muda yang dulu tinggal di tempat ini. Wow. Saya suka melihat foto-foto indah itu. Mereka terlihat sangat menawan di sana. Ada beberapa hal di atas sini. Wajah yang rusak ini. Dulu juga pernah dalam kondisi yang lebih baik. Ya. Itu luar biasa. Dan juga ada burung taksidermi di sana. Apa itu? Oh, itu adalah tengkorak rusa. Oke. Dindingnya terbuat dari bludru atau semacamnya. Apa kamu tidak merasa ada? Tapi serinya hilang atau sesuatu seperti itu? Aku tidak tahu, karena semua dinding memang seperti itu. Oh iya. Sangat Kamu sebutkan ya, semua dinding memang seperti itu. menarik. Menurutku kamu juga harus menunjukkan tirai yang ada di sini. Ini juga, sekali lagi, tidak terlalu istimewa. Ya, ini cuma tirai, tapi warna merah cerah. Ya, cocok dengan. Ruangan ini. Mereka memadukan warna dengan baik di ruangan ini. Dan kemudian meja di sini, kami dulu bermain kartu. Kamu bisa lihat semua permainannya masih ada di atas meja dari salah satu permainan terakhir yang aku mainkan, The King. Iya. Wow. Aku juga suka kursi-kursi ini. Iya. Sandarannya hampir seperti pegangan tangga, yang menurutku indah. Maksudmu kursi doa, kan? Bukan pegangan tangga, itu jenis sandaran kursi. Oke, aku nggak familiar dengan yang itu. Barang-barang antik. Iya. Dan ini satu lagi meja bludru untuk bermain kartu. Dan yang itu bisa dilipat. Aku rasa Oh ya, hati-hati dengan fotonya. Menurutmu, di foto itu ada. Aku rasa mungkin ada seperti papan catur di atasnya, karena kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. ya, meja-meja Perancis memang banyak yang seperti itu. Jadi kalau kamu lipat ini, oh tidak, ini cuma meja kopi biasa. Lalu, oh, Ini rata juga. Kalau kamu satukan, ya, ya, kita benar-benar bisa menunjukkannya. kita bisa melihatnya. Itu milikmu, Yang terbaik untuk mencoba. Ya, kita bisa melihatnya, tapi itu bisa dilipat. menjadi satu dan menjadi meja biasa. Ya, oke, biar saya tunjukkan gambar ini juga. Wanita ini mungkin salah satu penghuninya juga. Terlihat cantik dan Yeah, there's also tidak. Ini. Beludru. Ya. Ya, biar aku taruh ini kembali. Karena semuanya harus dikembalikan ke tempat kamu menemukannya. Si cantik kembali ke atas meja. Sementara kamu, Letakkan. barang-barang itu. Kembali, saya hanya akan menunjukkan lukisan kecil di pojok sini. Sepertinya ini cuma potongan. Sepertinya mereka mendapatkan ini dari suatu tempat. Ya, wow, Denny, ruangan yang luar biasa. Itu ruangan yang luar biasa. Aku ingin tinggal. Di sini, ya. Wow.
Oke, biar saya antar kamu lewat sini. Lalu kita masuk ke lorong. Oh, hati-hati, ada jaring laba-laba di atas kepalamu. Ya, selalu ada jaring laba-laba di tempat seperti ini. Karena Nggak ada yang datang ke sini. Aku. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Oke, cuma ingin membantu. Ya. Karena tidak ada yang datang ke tempat-tempat seperti ini. Hanya kita yang datang ke sini. Ya. Oh, bangku ini mirip dengan kursi yang baru saja kita lihat. Ya, kursi yang sama, dan yang ini punya lebih banyak warna, karena yang satunya hanya berwarna sepia. Yang ini punya. Desainnya bahkan lebih gila. Saya suka. Itu. Alat musik, oh ya, ini penuh dengan barang-barang. Kamu tahu apa namanya dalam bahasa Inggris? Bangku, Bukan, alat musiknya. tamburin, Tamburin, aku tamburin. nggak yakin, tapi ya sepertinya begitu. Kata yang sama dalam bahasa Belanda, sama. Kata yang sama dalam bahasa Portugis. Itu sebabnya aku bilang begitu ya. Mantelnya bahkan tergantung di sini, milik para penghuninya, dengan lapisan wol domba di dalamnya. Benar-benar indah, dan aku mengundangmu untuk masuk ke ruangan ini. Denny, wah, itu Adalah sebuah... lampu gantung. Ya. Itu luar biasa. Saya cukup terkejut saat pertama kali melihat yang satu ini. Ya, Tapi Benny menjelaskan kepada saya bahwa yang satu ini sebenarnya untuk meja biliar Anda. Saya akan. melihat lebih dekat. Itu benar, karena meja biliar akan berada di bawah sini. Ini mungkin ya, saya tidak tahu ruangan ini harus disebut apa. Tapi ruang biliar, Ya, ini adalah ruang biliar. Benar-benar kami akan memenuhi seluruh meja ini. Kamu bahkan bisa melihat stick-sticknya di pojok ini. oh ya, tentu saja, saya bahkan belum melihat itu tadi. Wow, astaga, saya juga tidak melihat bangku ini. Kamu harus benar-benar melihat ke dalam ruangan. Itu. Bangku itu. Indah. Lihatlah bangku ini. Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Sepenuhnya dilapisi kulit. Saya suka naga yang mereka ukir di sana. Oh, itu. Sudah sangat rusak. Tapi itu Benar-benar luar biasa. Itu. sedang hancur berantakan. Beberapa botol minuman keras. Apa jadinya ruang biliar tanpa minuman keras yang enak? Benar. Leslie, hati-hati. Maaf, hari ini aku agak ceroboh. Iya. Satu hal yang tadi kamu bicarakan tentang lampu gantung itu. Ya. Dan hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini memang cocok untuk tempat ini dan dibuat khusus untuk tempat ini. Kamu bahkan bisa melihat di atas ada sebuah kartu dan tertulis Daud dan ada gambar seorang raja. Raja Dari. Ya. Dan jika kamu lihat, semua plafonnya dipenuhi simbol kartu, ya, hati, sekop, Semanggi. semuanya. Ruangan ini adalah ruang bermain. Ini, persis seperti ini. Ya Tuhan, kalau aku punya kastil suatu hari nanti, aku ingin ruang bermainnya. Luar biasa itu. Detail-detail kecil yang selalu bisa kamu temukan di tempat-tempat seperti ini jika kamu melihat dengan saksama. Waktu saya melihatnya, saya langsung berpikir, wow, Salut untuk Denny yang bisa melihat itu. Itu bagus. penahan tirai. Ya, wow. Dan kemudian kita punya perapian lain di sini dengan motif fleur de lis di dalamnya. Yang ini juga punya pelat belakang yang bagus. Ya, dan apakah kamu melihat simbol itu yang seperti huruf A dan semacam payung? Oh ya, Kamu lihat itu? ya aku melihatnya. Ada lebih banyak simbol seperti ini di seluruh rumah. Oh ya, itu benar-benar simbol yang sama. Lihat, ada jangka di sini, ada lampu gantung kalau aku tidak salah. Dan lalu ada huruf A di situ. Atau mungkin sebuah penggaris atau sesuatu, aku tidak tahu. Oh ya, ini bisa seperti sebuah Simbol kartografer. atau sesuatu seperti itu. Tidak tahu. Perapian ini sudah sering digunakan. Iya. Aku membayangkan dulu perapian ini menyala. Orang-orang bermain biliar di sini, minum konyak, merokok sebatang cerutu besar. Pasti itu luar biasa. Dan bahkan ada piano di ruangan ini. Dan yang ini berbeda. Di kastil ini ada 3 piano. Yang ini berbeda dari yang satunya, karena ini disebut piano persegi. Ya. Ini hanya untuk di pojok atau semacamnya. Ini hanya untuk bermain musik. Misalnya, mereka sedang bermain biliar dan mereka hanya memainkan musik. Ini bukan sekadar untuk gaya. Ini bukan piano khusus, hanya piano untuk dimainkan saja. Ini bukan barang pajangan. Ini sebenarnya yang bisa digunakan oleh semua orang. Mungkin. Ya, tidak terlalu sering, tapi lebih sering daripada Ruang tamu. ruangan. Mungkin. Ya. Pasti luar biasa duduk di depan sini. Menurutmu ini masih bisa dimainkan? Oh iya,
Ini dari Paris tahun 1827, Denny, piano ini. Sudah berusia 200 tahun. Semua orang. Wow. Saya juga suka kursi-kursinya. Saya belum sempat menunjukkannya. Tapi ada satu hal lagi yang saya lihat, Denny. Kalau kamu lihat di bawah piano itu, kamu bisa lihat ada semacam bentuk harpa pada bagian bawahnya. Ya, itu normal. Itu untuk pedalnya. Ya, kamu. Tahu apa fungsi pedalnya? Pedalnya membuat suaranya lebih keras. Bukan, pedalnya menahan atau menarik senarnya. Jadi, misalnya, kalau kamu menekan satu pedal, tekan yang itu. Oh, lalu suaranya jadi lebih panjang. Ya. Nada yang lebih panjang. Jika kamu tidak menekannya, kamu menghasilkan sebuah nada kan? Lalu berhenti. Saya mengerti maksudmu. Ya. Saya tidak bermain piano, jadi kamu juga. Tidak, itu hanya hal-hal yang saya tahu. Ya. Saya suka musik. Saya juga ingin menunjukkan pintu ini. Setiap pintu di tempat ini punya desain yang mewah. Ya, Sangat berbeda dari tempat lain. Saya belum pernah melihatnya. sekali lagi, Denny sangat-sangat bergaya Italia. Ya. Selalu. Saya sering melihat ini di tempat-tempat bergaya Italia. Tempat-tempat bergaya Prancis biasanya tidak punya ini. Banyak pengaruh Italia. Wow, bersiaplah. Karena sekarang kita akan masuk ke ruangan yang gila. Di sini, di sisi ini, kita punya salah satu kamar tidur di tempat ini. Dan ini sangat indah luar biasa. Ini adalah tempat tidur berkanopi. Dan ini sebenarnya alasan kenapa aku ingin datang ke tempat ini. Aku melihat foto ranjang ini dan aku langsung berpikir, ayo kita kunjungi dan kita rekam. Karena ini benar-benar luar biasa. Bisa kamu bayangkan tidur di sini, Denny? Iya. Kamu jarang melihat yang seperti ini, tidak? Dan sepengetahuan saya, kamu hanya melihat ini di tempat-tempat Prancis. Ini indah. Ya, ini indah. Boleh kok? Ya, silakan keliling, tunjukkan. Aku akan mulai dari cermin ini. Besar sekali. Cermin, maksudku bingkainya lebih besar daripada cerminnya tapi. Sepertinya ada banyak cermin di tempat ini. Oh, ada kursi yang indah. Dan kursi ini bahkan punya kompartemen di bagian bawah. Oh. Ya, ada beberapa kotak dan ada tangga. Lihat ke sana. Ya, luar biasa. Saya rasa itu lebih seperti kursi pispot yang kita punya di sini. Oh, saya suka ini. Ya, itu seperti tali besar yang tergantung di sana untuk menahan tirai. Tapi tirainya sudah usang. Ya. Tirainya luar biasa. Gordennya indah. Tanpa gorden ini, kamar ini hanya akan menjadi kamar tidur yang sederhana dan biasa saja. Tapi gorden ini mengubahnya menjadi sebuah mahakarya. Ya, dan kamar tidur ini memiliki warna merah cerah seperti ini. Seperti yang bisa Lihat di layar, ini sangat indah. saya jadi ingin langsung naik ke tempat tidur ini dan tidur. Lihat, tempat tidurnya masih rapi. Spray tempat tidurnya masih terpasang. Sepertinya baru saja digunakan. Saya juga suka tempat tidurnya sendiri dengan ukirannya. Wow, coba tunjukkan di sisi itu, Denny. Ada beberapa patung yang tersisa di sana, di atas meja nakas. Oh, aku suka yang ada di belakang lilin ini. Benar-benar indah. Dan bahkan wallpapernya juga serasi di ruangan ini. Saya suka tirai ini. Tirai ini kalau tidak salah disebut tirai raisin swang. Oke. Ini dia. Mereka membuat 3 lengkungan di atas ini. Itu sebabnya disebut angsa. Raisin mengayunkan tirai. Ya, Mereka Imperial Napoleon. gaya. Di sana juga ada gaya yang sama. Wow, ini indah. Dan bahkan lemari pakaian didesain seperti itu. Dengan lambang senjata di dalamnya. Aku akan lihat apakah masih ada pakaian yang tersisa di sini saja. Oh, tidak ada. Hanya ada lampu tidur yang sangat menarik. Oke, mari kita tutup ini. Oke, ke sisi ini. Oh, mataharinya. Maaf. Aku hanya ingin bilang, di sisi ini tidak banyak, agak berantakan. Iya. Hanya meja tulis saja. Meja tulis yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Mari kita lihat apakah saya bisa membukanya. Ada sebuah lukisan di dalamnya. Wow, oke. Dan bahkan ada area wastafel di sini di kamar mandi. Ya, ini mungkin salah satu ruangan terakhir yang digunakan di tempat ini. Ya.
Itu khas Prancis. pengaruh the Bak cuci itu sangat Prancis. Dan ruangan ini juga sangat khas Prancis. Wow, oke. Aku suka yang ini. Sebagian besar ruangan di lantai ini benar-benar kosong seperti yang bisa kamu lihat. Tapi ada satu ruangan di belakang sini. Itu cukup menarik. Sekali lagi, pengaruh Italia terasa di sini. Dan di ruangan ini ada lukisan langit-langit yang sangat indah. Aku suka sekali yang ini, sangat indah. Benar-benar luar biasa. Bagian tengah ini dengan seruling dan not-not musiknya. Ini benar-benar luar biasa. Dan kemudian di belakang sana kamu bisa lihat bagaimana tempat ini mulai rusak. Kita tidak tahu tanggal ditinggalkannya, tapi sudah ada beberapa kerusakan di tempat ini. Itu jamur hitam, jadi sudah ada di sana cukup lama. Jangan terlalu lama di ruangan ini, tidak sehat. Oke, Ke atas. ayo naik. Aku merasa seperti pemilik tempat ini saat naik ke sini. Wow, benar-benar indah. Tangga ini benar-benar luar biasa. Ya, Aku suka sekali. lihat saja. Ini terlihat seperti kamu sedang berada di dalam benteng atau sesuatu seperti itu. Kita memang seperti berada di dalam benteng, tapi Indah. lihat aku ceroboh hari ini. Ya, kamu sangat ceroboh hari ini. Dan ini adalah kursi bantu naik tangga milik pemilik sebelumnya, seperti yang bisa kamu lihat. Itu pasti karena mereka sudah kesulitan berjalan dan tidak bisa bergerak ke sana kemari lagi. Pernahkah kamu menggunakan salah satu dari ini? Tidak. Aku tidak tahu cara kerjanya. Kamu hanya duduk, lalu tekan tombol untuk turun atau naik. Iya. Itu saja, sesederhana itu. Sesederhana itu. Lihat ini Denny, lampu gantung yang tergantung di tengah sini. Tapi, sebelum membahas lampu gantung di sini, saya harus menunjukkan list plafon yang menopangnya. Wow, Ini sangat indah. Ada ornamen burung-burung, iya. ada semacam titik-titik merah di mana-mana. Dan? Lalu, yang menopang lampu gantung ini, itu. Sungguh indah. Ini adalah benda yang layak untuk dilihat dan dikagumi. Ya, tentu saja. Dan ini juga memiliki warna dan gaya yang sama dengan lorong ini, saling serasi dan saling melengkapi dengan sangat baik. Ya. Sekarang setelah kamu bilang begitu, Ya, benar. kalau kamu ke sini, aku punya foto yang mau aku tunjukkan padamu. Aku rasa ini bagian luar tempat ini. Sepertinya ini seperti sebuah pernikahan. Lihat semua orang berpakaian rapi. Wow. Mau ke sisi ini dulu? Iya. Di sini pintu-pintunya kecil. Iya, sentuh langit-langitnya. Lantai atas ini benar-benar kecil. Ya. Oh. Sudah melihat barang-barang di lantai. Boleh saya tunjukkan? Ya, tentu saja. Oh, ada banyak gambar dan barang-barang di sini. Dan itu pria yang sama. Oh iya, ini dia Dani. Ya Tuhan, dia terlihat sangat modis. Oh, ini dia lagi, bersama seorang anak. Ini adalah beberapa foto yang luar biasa. Bahkan ada seseorang dengan seragam militer. Saya sangat suka yang ini. Dan yang ini juga. Dia terlihat seperti sedang lukis. Dia adalah seorang pelukis. Iya, dia. Ya, dia yang melukis. Wow, oke. Dan di sini Anda melihatnya saat masih muda, dan di sini Anda melihatnya saat sudah tua. Ya, di ruang makan di bawah ada foto dia sedang lukis dengan seorang anak di sampingnya. Kamu ingat? Ya, lihat yang ini. Ya. Itu indah. Wah. Dia adalah pelukis lukisan-lukisan di rumah itu. Itu indah sekali. Jadi ini mungkin adalah kastil milik pelukis. Atau apa? Musisi, seniman. Ya, semuanya. Mari kita tunjukkan ruangan ini. Ini terlihat seperti kamar anak-anak. Wah, jamur di pojoknya sangat terlihat jelas. Iya. Bahkan ada beberapa boneka tangan yang tergantung di dinding. Dulu aku pernah punya salah satu dari itu waktu masih kecil. Aku tidak pernah punya. Aku tidak pernah memilikinya. Lucu untuk ditonton.
Ada orang yang bisa melakukannya dengan sangat baik. Iya. Foto-foto anak-anak, seorang bayi. Ya. Tersenyum seperti itu. Sepertinya itu. Orang yang sama, tapi di usia yang berbeda. Iya. Perjalanan hidup orang ini bisa kamu lihat di seluruh tempat ini. Meja samping tempat tidur dengan beberapa buku di atasnya. Oh, aku suka buku-buku kecil ini. Dan bunga-bunga ini juga asli. Iya. Iya, buku-buku kecil itu luar biasa kan? Iya, buku-buku itu benar-benar pas di sana. Oh, tunjukkan tempat tidurnya dulu sebelum kita lanjut. Kita punya tempat tidur batu tulis di sini. Tempat tidur kayu ek yang tebal dan indah, sangat khas Prancis. Boleh saya coba? Kamu bisa melihat. Ukirannya. Saya juga suka warna kayunya. Kamu bisa melihat serat-serat kayu di dalam sini. Dan tentu saja, ada laci yang serasi di sisi ini, beberapa barang kecil di atasnya. Dani, itu dia. Iya, itu dia. Ya. Ini ada foto lain. Aku rasa mungkin ini dia saat masih muda. Tahun-tahun. Terlihat? Sedikit seperti Dia. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu. Di sini semuanya bernuansa kapel. Lihat itu, keren sekali. Kejutan kecil. Oh, banyak tips dari HS. Handphone. Oh, suara-suara itu. Oh, itu wanita yang sama. Ya, itu wanita yang sama. Ya Tuhan, yang ini juga luar biasa. Dani. Tidak mungkin. Madame Joseph Chateau. Itu. Catatan kematiannya? Itu wanita dari tempat ini. Iya. Kamu bercanda kan? Wah, Catatan kematian orang-orang tergeletak di dalam tempat ini. jadi kemungkinan besar dia yang meninggal duluan. Iya. Lalu suaminya. Oh, itu gila. Kamu harus melakukannya dengan cepat. Iya. Menurutku, sebagian besar ruangan di lantai atas ini sudah tidak banyak isinya lagi. Ya. Ada tempat tidur yang nyaman di pojok sana. Itu cukup indah. Lihatlah kursi yang ada di sini. Kursinya sudah sering dipakai, tapi tetap sangat indah. Ya ampun. Iya. Lihat, mulainya dari naga. Dan kemudian naga juga diukir di sini. Deni. Dan bagian ini mulai terkelupas. Dan ada singa di tengahnya. Iya, ini sudah sering dipakai, sudah mulai rusak. Wah. Itu kursi. Ya. Ya ampun. Dan ada beberapa tas di sini yang terlihat seperti milik seorang dokter. Dan kemudian ada piano lain, dan ini adalah yang terakhir di... Rumah ini, ya, dan yang terakhir di kastil. Dan sekali lagi, ini adalah piano yang berbeda dari yang lainnya. Dan ini disebut piano profesional. Ini adalah... piano profesional. Ya, disinilah kamu berlatih, disinilah kamu Bermain. Ini. lebih. Soal nada dan suara, semuanya lebih sempurna. Oke, ini dibuat oleh Maison Artistique di Paris tentu saja, oleh De Obel. Wow. Dan buku-buku itu juga sangat menarik. Yang ini dari tahun 1909, ilustrasi. Ilustrasi. Buku-buku itu adalah ilustrasi dari barang-barang zaman dulu. Oh wow, oh ilustrasi. Saya sudah sering melihat ini di Prancis. Ini bukan majalahnya. Oh ini, saya. Saya pikir ini yang berbeda, karena saya rasa ini menggambarkan sesuatu yang berbeda. Hal-hal. Oh, ternyata sama. Saya tidak tahu. Karena saya pernah melihatnya di majalah, tapi tidak pernah di buku. Saya rasa ini adalah kumpulan semua majalah yang digabungkan. Kamu lihat, 9 Oktober 1919. Ya, oke. Jadi ini adalah volume pertama, dan ini volume kedua tahun 1916. Ya Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan dengan cepat. Ya tentu saja. Oh. Saya rasa itu semua adalah benda-benda bersejarah dari zaman dulu. Saya rasa saya melihat seorang jenderal. Ya, ini tentang glitter kan? Ya, foto-foto tentu saja. Perang Dunia Pertama 1916. Wow. Dan bahkan ada foto yang tertinggal di sini. Deni, foto yang sangat tua. Foto yang sangat tua di sini. Suka sekali.
Kita tinggal menunjukkan bagian itu saja. Apa yang harus kita lakukan? Dan aku mengetuk-ngetuk pintu itu. Ya, banyak dari ruangan-ruangan di kastil ini sudah agak berantakan. Sudah tidak terlalu bagus lagi sekarang. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan ini pun terasa agak berantakan. Mungkin seseorang masuk ke sini untuk mencari sesuatu. Ini seperti area meja kerja. Dan kemudian di sini di ujung kita masih punya satu ruangan yang menarik. Ini masih Sepertinya masih. dalam kondisi yang cukup baik. Ya, lihat perapian itu ya. Ukiran besar, fleur-de-lis, semua yang bisa kamu bayangkan. Ya, sama seperti yang di bawah. Ya. Aku juga suka jam yang ada di atas sini. Kakekku punya yang persis sama. Ya, jam kuarsa itu. Itu memang sangat populer. Ya. Dan lalu, kamu juga harus menunjukkan cermin itu. Denny, Wah, aku suka desainnya. bunganya, Di cermin. itu sangat luar biasa. Sangat indah. Dan sebuah tempat tidur sederhana di ruangan ini. Namun, aku suka bukaan pintu di sisi sana. Ya, itu sama. Seperti pintu masuknya. Ya, luar biasa. Dan ayo kita ke sini sekarang. Ini adalah ruangan yang cukup besar di tempat ini. Wow, ini ukurannya hampir sama dengan ruang makan dan ruang tamu. Ini ya, ini. Sangat besar. Tapi lebih sering digunakan sebagai loteng seperti yang kalian bisa lihat. Iya. Oh, ada sebuah foto yang dipajang di sini. Sepertinya dia sedang memakai seragam. Ya, secara umum. Ya, saya rasa dia pernah bertugas di militer atau semacamnya. Wow. Ada beberapa barang antik di sini. Jadi kursi berlapis kain seperti yang bisa kamu lihat. Ya, tapi tidak banyak. Ada beberapa lampu gantung di sana. Ya, lampu gantungnya semua tergantung di sana, di dinding, di langit-langit. Aku masih ingin melihat-lihat di lantai atas. Denny, ada tangga dan aku pikir itu menuju ke menara kastil ke bagian tertinggi. Ini sudah lantai 4 kan? Ya, kami tidak menunjukkan setiap sudut. Kami melewati beberapa menara dan beberapa bagian. Karena tempatnya terlalu besar dan beberapa ruangan tidak ada isinya. Ya. Dan kami tidak ingin video ini menjadi terlalu panjang. Ya, kamu lihat dari luar kalau tempat ini. Benar-benar sangat besar. Tapi sebagian besar dari tempat ini cuma kayu dan semacamnya. Ayo kita masuk ke sana. Oh, banyak barang antik. Ya, mereka punya banyak barang sisa yang dulu digunakan untuk mendekorasi kastil. Ini untuk kuda. Ya, kereta kuda, Penjual kuda. orang-orang ini. Mereka punya banyak hobi seperti yang bisa kamu lihat. Tentu saja, karena mereka sangat kaya, mereka punya banyak waktu luang, jadi mereka bisa melakukan banyak hal. Wow, kamu bahkan bisa naik ke atap. Aku baru sadar sekarang. Seperti itu, genteng-gentengnya. Aduh, bahkan ada jendela kecil untuk keluar. Tapi jangan sampai kita mempertaruhkan nyawa kita. Hari ini, karena Itu. Saya benar-benar menikmati menjelajahi tempat ini. Ini benar-benar petualangan bagi saya. Saya harap kamu juga menyukainya. Dani. ya, tentu saja. Ini benar-benar kastil yang luar biasa. Saya sangat bersyukur atas tempat ini. Dan saya sangat senang kita bisa mendokumentasikannya. Dan jika kamu menyukainya, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar tentang pendapatmu mengenai tempat ini. Jadi, cek juga pria di balik kamera, Mister. Denny, terima kasih. Terima kasih sudah merekam, bro. Sama-sama. Dan di deskripsi ada juga beberapa tautan untuk mendukung Bros of Decay dan membantu kami berkeliling dunia untuk merekam tempat-tempat seperti ini. Dan juga ikuti kami di media sosial kami, karena kami memposting konten tambahan di sana. Jadi, cek saja. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa lainnya. Sampai jumpa, aku sayang kalian. Dadah.